sekarang aku mau nanya lagi. Penyesalan ini, Ustadz Syam nih. Iya siap. Penyesalan ini karena pergaulan juga. Karena pergaulan. Iya, karena pergaulan. Terus ini terjadi juga di saat Nabi terdahulu, ada kisahnya juga. Dan terjadi pada laki-laki. Oh siap. Apa ini kira-kira Ustadz Syam? Penyesalan lelaki selanjutnya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabai guruku Habib Man, Ustadz Maulana Mas Soni serta guru-guru kami menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Maka penyesalan selanjutnya yakni terjerumus dalam pergaulan yang salah sehingga membuatnya mohon maaf harus kita bahas yakni menyukai sesama jenis. Nauzubillahi min dzalik. Maka subhanallah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan dari Abdullah ibni Muhammad bin Aqil bahwasanya dia mendengar Jabir radhiyallahu an berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya perkara yang paling aku takuti pada umatku adalah munculnya perilaku daripada kaum Lut terdahulu. Ustaz, Ada apa ini? di awal aneh merasa tersentuh hatinya. Kenapa? Gak perlu minta maaf, ini hukum Allah, harus dijelaskan. Oh subhanallah. Harus tegas Ustaz. Harus jelas Harus bahwa tegas. ini adalah hukum Allah, Hukum Allah. yang mana yang dilakukan itu adalah haram. Kalau gitu akan dijelaskan. Ini kaum yang berlebihan. Aduh, Laknatullahu alaiha. Laknatullah alaih. Maka ternyata ketika kita sudah membicarakan hukum Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan dengan hati kita. Mari kita berpikir dengan akal yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita bahwasanya sesuatu yang dilakukan ini adalah sesuatu yang salah. Tidak ada satu agama pun yang membenarkannya. Tidak ada satu akal pun yang membenarkannya. Bahkan tidak ada satu hati pun yang menerimanya. Kecuali hati yang sudah rusak. Kecuali akal yang sudah rusak. Kecuali pemikiran yang sudah rusak. Tapi kalau berkata dengan pemikiran yang benar. Akal yang benar. Hati yang lurus. Semuanya akan menolaknya. Dikatakan saja penyimpangan. Kalau sudah menyimpang berarti sesuatu yang salah. Maka dilaknat oleh baginda Nabi SAW. Dilaknat oleh para malaikat. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Untuk seluruh jamaah Islam itu indah. Yang mungkin pernah terjerumus. Allah membuka pintu taubatnya selebar-lebarnya. Jangan mengatakan, ya udahlah udah terlanjur begini. Tidak ada itu. Udah terlanjur begini, tidak ada yang seperti ini. Subhanallah. Tidak pasti ada yang sesuatu yang bisa membuat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa terjebak. Memang kalau dalam hukum fikih ada namanya al-khuntha. Al-khuntha itu di antara laki-laki dan perempuan. Tapi ini memang mereka memiliki dua kelamin. Memiliki dua kelamin yang salah satunya berfungsi, satunya tidak berfungsi. Nah, dalam hukum fikih silahkan memilih yang mana yang lebih berfungsi di antaranya, maka dia mengikuti kelamin tersebut. Namun kalau dibuat-buat secara fisik, secara biologis, dia adalah seorang laki-laki, berfungsi dengan baik sebagai seorang laki-laki, maka sungguh banyak yang menyesal ketika mereka salah pergaulan. Dan hati-hati buat teman-teman sekalian, buat seluruh jamaah, yang namanya penyakit seperti ini adalah salah satu penyakit yang paling menular. Maka dekat-dekatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat-dekatlah kita kepada ulama. Ustadz takut sekarang Ustadz, jangankan bergaul kepada orang yang salah, anak dimasukin pondok ada juga yang begituan. Subhanallah. Jadi kita takut masukin pondok anak kita. Kalau ada dengar seperti ini, itu hanyalah oknum. Biar bagaimanapun, kalau semakin sibuk dengan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah hal-hal seperti itu pun akan terjauhkan. Yang kedua, kami ingin mengingatkan kepada semua laki-laki yang sudah menyesal, yang mungkin pernah terjerumus dengan hal-hal demikian, maka tambahlah keburukan dengan kebaikan. Semua manusia bisa sembuh, semua manusia bisa berubah. Tidak ada yang tidak ada obatnya kecuali tua dan kematian. Tua dan kematian dua ini tidak ada obatnya. Bahkan penuaan pun bisa ditunda, kematian pun bisa diprediksi. Ya, dua hal ini saja yang tidak ada obatnya. Selain daripada itu semua ada obatnya. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, minta, benar-benar minta sama Allah dan yakin dalam hati Allah bisa merubah segalanya. Wallahu taala alam, tidak ada kata terlambat untuk berubah. Masya Allah, tidak ada kata terlambat untuk berubah. Siap. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Jamaah jangan kemana-mana ya. Setelah ini aku mau ngebacain lagi pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Tetap di Islam itu Indah, ya kan Bib? Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Enggak lama kok. Masya Allah. Sebentar kok. Subhan